kita akan menyampaikan kuliah mengenai efusi pleura. Mungkin sebelumnya sudah yang tutorial udah ada skenario efusi belum? Belum ya? Hari ini ya, berarti sekalian belajar ya untuk efusi pleura. Ini materi yang cukup aplikatif nanti ketika kalian bertugas sebagai dokter nantinya ya, karena kasusnya cukup banyak dan untuk mendiagnosisnya tidak terlalu mudah ya. Kadang-kadang kita membutuhkan pemeriksaan fisik yang cukup teliti sehingga nanti bisa menegakkan diagnosis efusi pleura bahkan sebelum pasien dilakukan ronsen ya. Nah, ini untuk efusi pleura sendiri ya, dia merupakan akumulasi yang berlebih dari cairan pleura ya di kalung pleura sendiri. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Karena ada ketidakseimbangan antara produksi dari cairan pleura sendiri dan removal. Ya, jadi kan di kalung pleura itu sebenarnya sudah ada cairan pleuranya di situ, tetapi volumenya tertentu. Nah, pada kondisi tertentu itu dia menimbulkan ketidakseimbangan sehingga terjadi akumulasi di sana. Nah, ini sebenarnya bukan penyakit yang spesifik, tetapi dia merupakan salah satu akibat atau tanda dari suatu penyakit. Misalnya TB paru. Nah, TB paru itu juga ada efusi pleura, tetapi dia bukan satu-satunya tanda kalau efusi pleura itu harus TB paru, ya. Jadi bisa jadi keganasan dan yang lain-lain. Kemudian, nah ini kalau secara normal, ya, amount of cairan pleura di kalung pleura sendiri itu sebenarnya ada. Memang secara fisiologis dia berada di sana untuk melapisi gerakan antara pleura visceral dan pleura parietal, sehingga tidak terjadi gesekan yang berlebih, ya. Karena kita tahu kalau tidak ada cairan ini terjadi gesekan berlebih, sehingga nanti bisa terjadi peradangan pada pleura. Biasanya kita sebut pleuritis. Nah, kalau pada kondisi normal ini terdapat cairan 0,1 sampai 0,3 ml per kilogram berat badan sendiri, ya. Tetapi kalau misalnya secara normal kita tidak bisa melihat dari fototoraks karena dia tampaknya sangat tipis ya. Jadi lapisannya antara pleura parietal dan pleura visceral itu sangat tipis sehingga dari foto itu tidak kelihatan ada akumulasi di sana. Nah, kalau cairan pleura sendiri ya, ini bisa didistribusikan dari pembuluh darah dari pleura parietal ya. Kemudian diatur oleh tekanan hidrostatik juga ya. Jadi ada tekanan hidrostatik, nanti ada gambarnya di belakang, mungkin lebih mudah dimengerti. Kemudian ada juga pengaruh dari pembuluh darah. Ya. Ini adalah sistem yang mengalirkan cairan pleura ke dalam kalung pleura. Jadi didorong oleh tekanan hidrostatik dan juga dibawa oleh pembuluh darah di pleura parietalnya. Kemudian untuk sistem reabsorpsinya, jadi kalau kondisinya sudah mencapai volume tertentu, ya, dia akan direabsorpsi ya oleh sistem limfatik ya, sistem limfatik, sehingga terjadi jumlah volume yang cukup ya, hanya untuk istilahnya melumas atau istilahnya mencegah supaya tidak terjadi gesekan lagi. Nah, ini secara anatomi ya, secara anatomi mungkin kuliah anatominya sudah ya. Kalau bisa jangan dilupakan karena biasanya yang di klinik ya, di klinik saya baru tadi pagi selesai itu saya tanya anatominya sudah lupa. Nah, besok saya lihat pakai wajah ya, tak tanya anatominya harus masih ingat ya. Nah, untuk kalung pleura sendiri dia terbentuk dari dua lapisan pleura yang melekat di kosta pleura parietal, kemudian yang melekat di bagian parunya, ini adalah pleura visceral ya. Itu sesimpel itu sebenarnya ya. Nah, untuk yang memiliki refleks nyeri atau sensoris nyerinya itu di bagian yang parietal. Di parietal itu memiliki rangsang nyeri yang cukup besar, tapi yang di parenkim itu hampir tidak ada. Ya, nah ini kalung pleuranya, ya, dia terbentuk di antara dua itu. Nah, untuk kita perbesar ke sini, ya, ini kalung pleuranya, ya. Kemudian ini ada sistema limfatik, ada stomanya, ada mikrofili ini untuk mengalirkan cairan tersebut, ya. Nah, kemudian tekanan hidrostatik tadi akan mendorong cairan pleura ke arah kalung pleura tadi. Kemudian ketika jumlahnya sudah cukup, ya, akan memberikan sinyal untuk direabsorpsi oleh pulmonari limfatik. Jadi berlangsung seperti itu terus menerus. Nah, ini yang gambar besarnya
seimbang. Kalau tidak seimbang, otomatis dia akan numpuk di kafum pleura. Ini juga drainase juga mengalirkan cairan ke arah keluar dari kafum pleura. Jadi berlangsung terus menerus. Kemudian kalau pada kondisi normal 90%-nya itu diserap lagi, ya, untuk diedarkan kembali atau diproses kembali, nanti dialirkan lagi ke kafum pleura lagi. Ya. Bila terjadi ketidakseimbangan, maka ada akumulasi yang berlebih. Nah, ini aliran limfatik, ya. Dia ada beberapa posisi, ya, ada mediastinal, ada postal, ada diafragmatik limfatik, ya. Dia akan mengalirkan cairan keluar dari kafum pleura. Jadi ada beberapa kasus yang menyebabkan disfungsi dari limfatik ini, ya. Jadi ada beberapa kasus, biasanya kasus-kasus keganasan atau kasus penyumbatan, ya, dia akan menyebabkan penurunan dari sistem limfatiknya sehingga terjadi penumpukan. Nah, untuk efusi pleura sendiri mekanismenya banyak. Ini hanya sebagian kecil, ya. Ini adalah salah satunya yaitu peningkatan dari tekanan kapiler pulmonari. Ya, biasanya kita temukan di gagal jantung. Ya. Kemudian kalau peningkatan dari permeabilitas cairan kapiler pleura biasanya pada kasus-kasus infeksi. Nah, makanya kalau saya bilang efusi pleura itu tidak berkaitan dengan penyakit tertentu karena banyak penyakit yang bisa menyebabkan efusi pleura tadi. Ya. Saya dari sini aja, ya. Nah, kemudian penurunan dari tekanan intrapleura sendiri ini adalah kasus atelektasis, ya. Kasus atelektasis ini juga cukup banyak. Dia terjadi loss volume pada parenkimalnya, ya, sehingga tekanannya menurun, ya, dia bisa menyebabkan efusi pleura. Kemudian penurunan onkotik, ya, tekanan onkotik tadi, pada kondisi hipoalbumin. Tadi kan tekanan onkotik itu mengeluarkan cairan, ya, dari kafum pleura. Kalau dia menurun, otomatis numpuk juga. Ya. Kemudian permeabilitas dari pleuranya sendiri meningkat. Nah, ini kalau permeabilitas ini hubungannya dengan infeksi, ya, kasus-kasus infeksi. Nah, kemudian juga ada nih migrasi cairan dari kafum yang lain. Kafum itu tidak hanya kafum pleura, ya, ada kafum peritoneum. Nah, ini paling sering dia menyebabkan efusi pleura. Jadi tadinya pasiennya asites permakna, misalnya pada kasus silosis hepatis, ya, itu banyak kasusnya. Itu nanti terjadi efusi pleura, tapi banyaknya di bagian kanan, ya. Nah, dia memang perluasan dari asites tadi. Kemudian ruptur dari thoracic vessel. Nah, ini kasus hemotorak atau silotorak ini juga bisa menyebabkan efusi pleura tadi. Ini drug-induce. Ada beberapa obat yang menyebabkan efusi pleura tadi. Untuk diagnosis, nah ini agak sulit, ya. Kalau misalnya nggak terlalu banyak, biasanya tidak bergejala, biasa aja. Kemudian kalau misalnya jumlahnya sudah lebih dari setengah, dia akan menyebabkan sesak napas. Nah, yang khas ini repokning. Nah, ini perlu ditanyakan kalau nanti saya di IGD masing-masing harus menanyakan apakah pasien lebih nyaman pada posisi yang terkena efusi pleura tadi. Misalnya efusinya di bagian kanan, pasien akan merasa nyaman ketika miring ke kanan, ya. Kemudian pasien akan merasa sesak kalau dia miring ke kiri. Itu khas banget pada efusi pleura, ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu pasien berkata seperti itu, harus langsung dilakukan pemeriksaan fisik, nanti didapatkan kemungkinan pemeriksaan fisik ke arah efusi pleura. Kemudian ada nyeri dada dan batuk, ya, ini keluhan tambahannya. Nah, terus jangan lupa ditanya historinya, ya, karena tadi efusi pleura bukan merupakan penyakit sendiri, tapi dia merupakan tanda, ya, dari berbagai penyakit. Jadi histori ini harus ditanyakan satu persatu. Nah, dari physical examination mungkin belum skill lab, ya, nanti waktu skill lab kita perdalam lagi, tetapi ini perlu mengenal dulu, ya. Mungkin dari inspeksinya terlebih dahulu. Ketika ada efusi pleura, otomatis pengembangan dinding dada yang terkena efusi pleuranya itu dia akan menurun, ya. Kemudian untuk perkusinya juga dia akan lebih redup, ya, lebih redup, ya, sehingga pada efusi pleura otomatis sisi yang ada cairannya dia akan redup, ya. Kemudian ada shifting donus kalau jumlahnya tidak masif, ya. Jadi kalau yang shifting donusnya jumlahnya tidak penuh, kalau dia penuh masif, ya otomatis kamu cari perubahannya itu nggak ada. Ya. Kemudian penurunan suara dari vesikulernya sendiri. Kalau dengan stetoskop konsultasi, dia penurunannya sendiri. Halo Mbak, saya nggak
komen kamu terlambat, tapi tidak boleh bicara di kelas, kamu mengganggu yang lain yang datang tepat waktu dan mau mendengarkan, ya. Oke, kalian sudah dewasa, saya nggak peduli. Maksudnya kalian mau datang untuk mendengarkan, oke, tapi jangan ganggu yang lain. Ya, nah ini, jadi Dulus dia akan absen dengan masif dan loculated. Nah, kalau loculated nanti beda lagi, ada gambarnya, ya. Nah, kalau masif sendiri ini biasanya datang ke IGD dengan keluhan tanda-tanda ke arah gawat nafas, ya. Biasanya ada retraksi di dada, kemudian ada penggunaan otot-otot bantu nafas. Intinya dia ada tanda ke arah gangguan nafasnya kalau efusinya masif. Nah, ini yang berbahaya, kondisi berbahaya yang perlu tindakan segera, ya. Nah, untuk pemeriksaan penunjang, tadi kalau pemeriksaan fisik sudah kita kerjakan, kita cross check dengan pemeriksaan penunjang. Jadi jangan dibalik, ya. Jadi jangan anamnesis terus penunjangnya dulu baru fisik, ya. Tapi fisiknya dulu baru penunjang. Ini ada chest X-ray, ada CT scan, ada LUS, ya. Lampu ultrasonografi ini yang cukup sangat sering kita gunakan untuk saat ini. Mungkin kalau kuliah-kuliah waktu saya kuliah dulu atau kakak kalian atau orang tua kalian hanya menggunakan modalitas chest X-ray atau CT scan, ya. Kalau yang dulu tetap karena dianggap paru itu tidak bisa di USG karena isinya udara, ya. Kalau isinya udara itu kan dia musuhnya probe USG, ya. Tapi sekarang dia digunakan secara masif kalau musuhnya. Nah, untuk chest X-ray ini yang perlu digarisbawahi, posisinya harus PA, ya. Jadi posisi fototoras ini proyeksi, mohon maaf, ya. Proyeksinya PA, posterior anterior. Jadi posisi pasien itu pada saat difoto dia posisinya erect, tegak, ya, duduk atau berdiri. Kalau pasien bisa berdiri, sudah berdiri. Terus posisinya duduk. Nah, ini perlu diingat-ingat, ya, nanti sampai ke klinik. Karena biasanya kalau pasien IGD curiga efusi sampai di foto AP, biasanya koasnya saya tanya, kok kamu tidak mendampingi pasiennya sampai ke radiologi, bukan ikut di dalam, ya, tapi mendampingi sampai ke radiologi dan memastikan dia di foto PA, ya. Kecuali kalau pasiennya satu penurunan kesadaran, tak apa, ya, dia bisanya supine, ya. Tapi kalau misalnya pasiennya CM, saya akan minta fotonya harus PA, ya, wajib, tidak boleh tidak, ya. Kemudian ada foto lateral sebagai tambahan, ya, tapi ini tidak wajib, ya. Nah, kalau misalnya pengen kelihatan dari efusi pleuranya sendiri, biasanya jumlahnya itu minimal 200 ml, ya, dari efusi pleuranya sendiri. Nah, itu bisa kelihatan nanti ada meniscus sign-nya, ya. Kemudian kalau osteophrenikusnya, ya, itu bisa kelihatan bila cairan pleuranya minimal 50. Ini sudah kuliah radiologi belum, ya? Belum, ya, nanti sambil di cross check, ya, untuk kuliah radiologi, ya. Nah, kemudian kalau misalnya jumlahnya cukup banyak, kemudian bisa menutupi salah satu sisi hemotorak, dia akan membentuk suatu lengkungan, ya, disebut meniscus sign. Nah, ini contohnya, ya. Ini efusi pleura, fotonya posisi PA, ya. Di situ ada meniscus sign. Kelihatan, ya, di sini, ya. Ini khas, isinya cairan. Ya, dia masih membentuk suatu garis visura di sini. Jadi mungkin yang kena ini lobus medius dan lobus inferior, ya. Kalau yang posterior superiornya dia masih ada kelihatan, ya. Ini yang efusi pleura 2/3. Kemudian ini yang efusi pleura yang loculated. Nah, tadi saya bilang ada yang loculated. Loculated ini bentuknya nggak pasti, deh. Jadi misalnya dia bisa juga di atas ini, bisa juga di sini, tidak harus mengikuti gaya gravitasi. Kenapa? Karena dia sudah membentuk suatu kantong dalam diri, ya. Jadi ini banyak juga kasusnya. Biasanya kita DD dengan penebalan pleura sendiri tanpa ada cairan di dalamnya atau tumor di pleura, ya. Nah, ini ada fototorak yang cukup penting untuk bisa dibedakan. Nah, biasanya kalau kalian klinik, saya akan minta dibacakan fototoraknya. Ini yang pertama, yang A, ini efusi pleuranya masif, ya. Di sini tampak pergeseran dari komponen mediastinum biliar, trakeanya dia bergeser ke arah satunya, ya, berlawanan, ya. Terus kelihatan dari kardio, ya, kornya dia bergeser juga ke sisi yang tidak berkena efusi pleura. Ini efusi pleura masif, kondisi bahaya, harus segera dilakukan evakuasi cairan pleura. Nah,
Nah kalau kayak gini nggak boleh sampai dilapor sama saya, dokter ini infusi pleura tidak masif. Nah itu kan beda. Tapi kalau misalnya infusi masif, ya bilang infusi masif karena tadi ada pergeseran daripada media stimulnya. Kemudian bedanya apa? Ini sama-sama penuh kan? Ya kan ya, beda ya, sama penuh. Tapi yang satunya tidak ada pergeseran, ya. Komponen media stimulnya dia tetap di tengah. Ya. Rangkaiannya bisa dilihat. Kemudian malah jantungnya ini enggak kelihatan ya yang sebelah kiri ya. Dia malah cenderung tertarik ke daerah yang kanan. Ya, ini biasanya karena apa? Ada yang tahu nggak? Yang B. Kalau yang ini kan karena cairan pleuranya banyak. Kalau yang ini kira-kira apa? Ini masif nggak kalau yang B? Tidak. Nah, kira-kira kenapa? Kalau misalnya nggak masif, tapi kok penuh dong? Kenapa? Kira-kira? Ada yang tahu? Ayo, nggak ada yang jawab. Kelasnya lebih yang tahun lalu heboh loh soalnya. Siapa yang tahu? Kamu yang tutorial kemarin siapa? Feby. Tahu nggak kira-kira? Saya nggak apa, soalnya saya ingat beberapa aja. Gimana? Tahu nggak? Ini infusi pleura, ternyata sampai atas ternyata masih, tetapi dia tidak masih. Biasanya karena apa? Nggak tahu. Mau dikasih tahu nggak? Karena belum baca ya. Oke, nanti dibaca lagi ya. Jadi kasus biasanya dia mix dengan atelektasis atau ada massa di endobronkial. Jadi kalian tahu kan kalau persamaan dari bronkus sendiri itu kan ada bronkus utama kanan, bronkus utama kiri, kemudian bronkus sekunder di bawahnya. Kalau salah satunya disumbat oleh tumor, dia menimbulkan volume paru yang lebih kecil dibandingkan dengan volume paru yang bronkusnya itu tidak tersumbat apapun. Ya, bisa karena tumor, bisa karena dahak. Ya, dia menyumbat salah satu sisi. Bisa jadi ini ada infusinya, tapi tidak semuanya ya. Jadi mungkin karena tadi tersumbat juga ada infusi pleura yang tidak masif. Nah kalau kayak gini sampai dilapor ke saya masif, biasanya nanti dapat PR. Ya ini diingat-ingat ya. Oke, untuk angkatan ini ya sudah saya kasih tahu ya bedanya masif dan tidak masif. Tidak boleh nanti waktu klinik dok ini masif ya. Dilihat benar dari komponen media stimulnya. Cukup mudah ya. Nah kemudian ini juga contoh lagi, kelihatannya penuh, ya penuh tapi ini kelihatannya malah bergeser ke yang ada infusinya. Jantungnya juga sama, dia bergeser ke arah yang ada infusinya. Jadi kasus biasanya atelektasis berat. Jadi belum tentu ada cairannya kalau yang seperti ini, ya belum tentu dia infusi. Nanti kalian bisa periksa dengan pemeriksaan fisik, didengarkan suara vesikulernya turun atau tidak, ya. Kemudian ada ekofoninya atau tidak ya. Nah kemudian untuk analisis cairan pleura ini perlu kita lakukan juga ketika sudah dapat foto tadi, sudah kita lakukan pemeriksaan fisik, ada ekofoni, kita lakukan torakosintesis, mengambil sampel dulu dengan menggunakan spek ya. Nanti dicek infusi pleuranya, cairannya ada transudan atau eksudan. Nah kalau sudah keluar cairan pleuranya, sudah ada hasilnya ini, baru kamu bisa menyebutkan dia adalah diagnosisnya infusi pleura. Tetapi kalau cuma dari foto atau cuma dari pemeriksaan fisik, biasanya kita belum bisa menyebut dia infusi pleura. Masih kita suspek dan kita DD dengan yang lain karena belum terbukti ada cairannya. Ya. Mungkin saya bicara sebagai klinisi ya. Tapi kalau misalnya bicara radiologi beda ya. Nanti lihat settingannya ya, ya. Kalau saya bicara sebagai klinisi harus ketemu cairannya dulu, baru saya bilang ini infusi pleura. Tetapi kalau radiologi mungkin dari gambarnya tadi yang meniskusan dan sebagainya, dia sudah bisa menyebutkan itu infusi pleura ya. Nah ini untuk yang penyebab dari infusi pleura dibedakan dari jenis cairannya, yang transudan dan eksudan. Kalau transudan ini biasanya kelainan metabolik sistemik ya. Sifatnya tidak berbahaya. Kita bisa lakukan torakosintesis secara serial, kecuali kalau kondisinya masif ya. Kita bisa lakukan chest tube. Yang biasanya kondisi CHR, sirosis, acid test, CKD itu yang cukup sering. Nah kalau eksudan ini macam-macam, bisa karena infeksi, bisa karena trauma, ya,
bisa karena mungkin kelainan perbaikan dari sistem limfatik sendiri, ya, jadi silotorak dan sebagainya, ya. Kemudian atau komplikasi dari tindakan tertentu, dia bisa menjadi cairan pleura yang eksudan. Nah ini untuk yang lulus ultrasonografi, ya, dia sensitif karena bisa mendeteksi bahkan volume cairan yang sangat kecil, ya, dia bisa kelihatan, oh ini ada efusinya, volumenya berapa. Kemudian nanti kelihatan, biasanya ini tidak saya tampilkan ya, ini normal. Kalau misalnya pada efusi biasanya ada tanda hitamnya, ya, tanda hitam di kafum pleuranya. Ini berguna, sangat berguna ketika pasien tersebut tidak bisa transportable, ya, tidak transportable. Misalnya datang ke IGD, kondisi sesak, kemudian penurunan kesadaran, belum bisa dibawa ke radiologi. Nah, otomatis kita pakai ultrasonografi di IGD karena itu lebih memungkinkan kita untuk melihat benar ada cairan pleura atau tidak. Karena kadang kalau misalnya pasiennya penurunan kesadaran, kita nggak bisa nyuruh pasiennya untuk manuver ekofoni, ya. Ekofoni kan pasiennya harus bersuara nih. Nah sementara pasiennya kalau penkes, ya sudah, dia tidak akan bisa bermanuver ekofoni, ya. Kemudian untuk efusi pleuranya sendiri dari USG orang ini bisa dibedakan kira-kira yang transudan mana, yang eksudan mana. Walaupun ini belum pasti, tetapi biasanya sangat mengarah. Kalau transudan nanti ada gambarnya ya, dia clear gitu. Kalau eksudan dia sudah ada jaring-jaringnya. Nah ini untuk yang lainnya ada CT scan, ya CT scan ini salah satu gold standard juga. Ya untuk efusi pleura dia kelihatan jelas biasanya, tetapi ya mahal. Ya, mahal dan tidak semua rumah sakit punya. Dan MRI ini juga sama, ya, mahal juga, terus lama, ya, pekerjaannya lama sekali. PET scan ini sekalian untuk tahu ada tumor jinak atau ganas di dalamnya. Mahal, biasanya tidak dikerjakan langsung pada kondisi emergensi, karena lama juga, ya. Nah ini untuk penunjang yang lain, ya. Ini yang penting ya. Pada TB kita ceknya ada tes. Tidak harus semua kita cek ada tes, ya. Ada tes itu dari cairan pleuranya diperiksa seperti laboratorium biasa, tapi untuk pemeriksaan ada. Kalau ada lebih dari 40, biasanya dia cenderung ke TB. Tapi ingat diagnosis yang ada infeksinya itu, yang gold standarnya yang harus ketemu kumannya. Otomatis harusnya menggunakan kultur. Tapi kalau kultur itu kan perlu waktu ya. Kalau TB itu 6 minggu. Gak mungkin kamu biarkan pasien TB 6 minggu tanpa pengobatan kan, dia menular. Jadi karena kita menggunakan ada ini secara cepat, misalnya beberapa jam sudah jadi, ya. Kemudian untuk pasien yang dengan keganasan kita tambahkan dengan sitologi untuk tahu ada sel ganas di dalam cairan pleuranya atau tidak. Kemudian biopsi pleura. Nah biopsi pleura ini bukan cairannya tetapi dari dinding pleuranya tadi. Nah ini mutlak diambil apabila di dalam pleuranya ada cairan, ya. Kalau nggak ada cairannya kita nggak bisa ngambil karena dia mepet, ya, antara pleura visceral dan parietal tadi. Kemudian torakoskopi ini sebenarnya sama ya, tapi dengan alat yang berbeda, ya, untuk ngambil untuk biopsi pleura tadi. Dan bronkoskopi. Bronkoskopi itu tahu kausanya. Misalnya tadi kasus yang efusi pleura tidak masif tadi, kita curiga masih ada massa yang menutup lumen bronkus. Otomatis kita lakukan bronkoskopi. Nah untuk pengambilan cairan pleura sendiri ini harus dibedakan dengan pengambilan cairan di kafum lain, ya, misalnya kafum abdomen atau kafum perikardium, jadi di samping perikardium itu ya, itu berbeda. Karena kalau di paru sendiri itu dia ada mekanisme ekspansi dan recoil. Nah itu perlu diperhatikan baik-baik. Maksimal itu hanya boleh 1.500. Kadang-kadang pada pasien ada yang 1.000 aja nih, nggak bisa sampai 1.500. Tapi kalau abdomen, kamu bisa ngambil sekali sampai 5.000. Ya, itu perlu dicatat baik-baik karena kalau yang abdomen ini dia diambil, misalnya saya ngambil musik-asitas ya, saya tusuk, saya fiksasi, saya tinggal visiter deh, satu bangsal. Nanti saya kembali lagi, dan tak lepas dan 5.000, ya, pakai jerigen itu 5.000. Tapi kalau paru jangan sekali-sekali kamu tinggalin seperti itu, ya, karena dia ada mekanisme kembang kempisnya, ya, dan maksimal 1.500. Nah ini bahaya kalau berlebihan karena nanti bisa menyebabkan RPE, ya,
expansion pulmonary edema ini berujung ke apa? Kematian. Ya, jadi hati-hati sekali kalau misalnya fungsi pleura begitu menusuk, kita harus tetap fiksasi dipegangin. Karena dia akan berubah dari posisinya. Kalau parunya udah mulai kembang, kita harus tarik sedikit. Kembang lagi kita tarik sedikit. Jadi nggak bisa kamu lem ditinggal, nggak bisa. Ya. Tapi kalau paru harus dipegangin karena posisinya berubah. Karena parunya kembang, dia geser kan, otomatis nggak keluar. Jadi kita harus ubah arahnya seperti itu sampai didapatkan cairan yang mencukupi. Ya. Nah ini tandanya apa RPE ini? RPE ini tandanya sesak, batuk. Nah nanti bisa kalian dapati ketika di klinik kalau baru fungsi pleura, pasiennya belum pernah difungsi, biasanya ada refleks batuk di tengah-tengah fungsi. Ya, apakah langsung di stop dong? Misalnya baru dapat 300, langsung di stop nggak dong? Itu sering terjadi 300 baru pertama difungsi dan batuk-batuk. Kita tutup dulu, ditunggu sebentar, tetap dipasang, tapi alirannya ditutup dulu, ditunggu sebentar. Kemudian nunggu pasiennya sampai reda batuknya, kita lanjutkan lagi pelan-pelan sampai nanti minimal ya 1000. Kecuali kalau pasiennya memang disaturasi dan sebagainya baru kita stop ya. Nah untuk pemasangan chest tube tadi kalau fungsi menggunakan yang sekali pakai ya seperti alpukat, kemudian kita buang. Tapi kalau chest tube ini bisa dipasang kemudian dialirkan dengan menggunakan selang chest tube-nya sendiri disambung dengan NGT ya, atau menggunakan selang yang terbaru mungkin ambulatori ya, itu bisa dipakai selama beberapa hari ya, bisa 7 hari sampai 14 hari, tapi tidak boleh lebih dari itu. Indikasinya khusus ya, hemotorak, emphysema, silotorak, pneumotorak ya, pleurodesis dengan gejala efusi. Kenapa ini pakai chest tube? Karena berat jenis cairannya besar ya. Kalau misalnya tadi efusi pleura yang karena CKF, CKD itu kan biasanya transfudan. Kalau transfudan kita jarang chest tube karena dia berat jenisnya kecil, difungsi aja keluar. Tapi kalau emphysema kayak gini, kamu fungsi nggak keluar dia cuma 200 saja, padahal di dalam masih banyak ya, harus di chest tube. Kecuali emphysema-nya derajat awal masih derajat 1 itu boleh dikeluarkan semua dan dipastikan pada saat akhir pengeluaran kita USG lagi sudah bersih. Tapi kalau belum bersih kita lakukan chest tube ya. Nah kemudian ada indikasi lain pleurodesis. Pleurodesis ini apa? Ini untuk prosedur untuk meletakkan pleura visceral dan parietal ya. Jadi pada efusi pleura yang sifatnya berulang, misalnya pada kasus keganasan ya, selama suatu warna masih ada, dia akan memproduksi cairan pleura terus menerus ya. Dia akan mengisi kampung pleura berlebihan sehingga efusi terus. Nah pada kasus keganasan ini kita lakukan pleurodesis supaya dia melekat dan tidak terisi cairan pleura lagi ya. Nah ini untuk pasien dengan efusi pleura ini apakah selalu ketemu diagnosisnya? Tidak ya, ada banyak yang tidak ketemu. Kalau misalnya tadi CHF jelas, CKD jelas, tapi ada beberapa kasus yang nggak infeksi, nggak keganasan, tidak metabolik juga ya. Kita hanya bisa lakukan observasi setelahnya ya, sambil mencari kausanya ya. Jadi setelah dilakukan evakuasi, nanti kita lakukan observasi, misalnya 1 bulan kemudian kita fototorak. Kalau 1 bulan aman, 6 bulan kita fototorak, 1 tahun kita fototorak untuk tahu apakah memang ada chance atau kesempatan untuk pengulangan ya. Tata laksananya karena dia berupa tanda ya, jadi tergantung penyebabnya. Kalau keganasan ya tata laksana keganasan, infeksi ya tata laksana infeksi, TB ya TB ya. Jadi macam-macam semuanya. Nah ini untuk yang emphysema atau parapneumonik ya. Parapneumonik sendiri itu disebabkan karena infeksi, jadi dia mesti ada proses infeksinya, baik itu di dalam parenkim paru maupun di luarnya ya. Dia bisa menimbulkan suatu efusi pleura dan biasanya sifatnya unilateral, cuma satu sisi. Kalau tadi yang transfudan CHF, CKD itu kan biasanya bilateral. Kalau yang infeksi biasanya dia satu sisi, tetapi kalau kondisinya sudah lanjut, sudah jelek ya otomatis bisa 2 sisi juga ya. Nah ini kalau misalnya kita bedakan berdasarkan parameter biokimia dan patogen, kita bisa membedakan jadi 2, ada simple, ada kompleks. Ini juga perbedaan berdasarkan radiologisnya. Nah ini untuk tahapannya. Yang pertama eksudatif, fibropulurer, organisasi. Nah eksudat ini adalah tahap pertama. Tahap pertama ini kita bisa
dievakuasi dengan sangat efektif karena cairannya masih mobile ya, masih bisa kita ambil. Belum ada yang nempel, belum ada yang mengeras atau mengental ya. Dia masih bisa. Jadi kalau misalnya ketemu kondisi pasien demam, kemudian ada penurunan suara vesikuler, ada egogoni, kemudian di proof atau di teraposintesis ketemu ada efusi pleural bentuknya kental, cepet-cepet dievakuasi. Jangan tunggu sampai dia mengental ya. Nah ini kalau tahap fibropurulen ini 10 hari setelahnya dia sudah ada jaringan-jaringan fibrin. Nah ini yang bikin evakuasi kadang tidak sampai tuntas. Nah ini berbahaya kalau misalnya tidak sampai tuntas, takutnya nanti terjadi terus-menerus efusinya ya. Kemudian organisasi ini sudah sebagian besar dia berupa pengendapan, pengentalan yang sudah tidak bisa diambil dengan chest tube bahkan. Jadi harus dilakukan pembedahan. Nah kalau bisa jangan sampai ke pembedahan karena kita tahu outcome-nya kan lebih jelek dibandingkan dengan hanya evakuasi biasa ya. Ini prosesnya untuk para pneumonia effusion ya. Jadi sebenarnya campur-campur ya, ada komorbid, interstitial inflamasi, bakteriologi ya, ini semua masuk ya. Masuk menimbulkan berbagai proses inflamasi di dalam ya. Dia memanggil sel-sel inflamasi juga. Jadi cairannya itu bukan cairan yang simpel yang tadi kalau pada kasus CHF misalnya ketidakseimbangan tekanan hidrostatik saja. Nah itu cairannya cairan yang steril. Tapi kalau yang ini dia cairan yang mengandung sel-sel inflamasi ya. Jadi memang cairannya jenisnya beda. Kalau yang ini emphysema dia tahap lanjut tadi. Tahap lanjut itu sudah sangat kental. Biasanya dia cairannya berupa pus. Ada yang bau, ada yang tidak. Kalau yang bau biasanya bakterinya anaerob rata-rata. Ya kalau dia tidak bau tuh aerob ya. Bakteri-bakteri tinggi itu dia nggak bau. Ya. Kemudian tampilan cairan berupa pus dan kultur bakteri positif. Ya. Jadi di kulturnya positif. Tetapi perlu dicatat juga pada kasus-kasus emphysema yang sudah tingkat lanjut itu kulturnya bisa negatif karena bakteri yang di situ sudah mati. Ya, jadi kalau kultur itu kan harus membutuhkan bakteri yang masih hidup ya. Nah, ada kasus-kasus yang sudah lanjut, bakterinya sudah mati, dia numpuk membentuk debris di situ, hanya menimbulkan pus saja tanpa ada kultur yang positif. Ya. Kemudian ini patofisiologi ya, dari cairan pleuranya sendiri mulai dari fase eksudatif, fibropurulen, fase organisasi. Ini ya. Dari tampilannya sendiri kalau eksudatif masih simpel, cairannya masih bebas, bisa kamu ambil sebanyak-banyaknya. Nah kalau yang fibropurulen ini sudah ada serta-sertanya, otomatis tidak bisa diambil 100% ya. Emphysema juga sama nih, kalau organisasi emphysema sendiri kadang kita bisa evakuasi dengan chest tube, sebagian bisa kita ambil kalau emphysema-nya masih awal. Tapi kalau emphysema-nya sudah akhir ya sulit ya, kita ambil dapat sedikit masih sisa di dalam ya. Jadi dari pemeriksaan analisa cairan pleuranya ya bisa didapatkan pH-nya dia lebih tinggi untuk yang simple, kalau yang ini lebih rendah ya, dengan kadar glukosa yang lebih rendah karena biasanya sudah ada timbunan bakteri yang memakan glukosanya di situ. Ini yang bakteriologinya biasanya belum ada, yang ini sudah ada. Tapi yang tingkat lanjut tadi di sini ya, belum digarisbawahi, kadang-kadang bakterinya bisa jadi negatif. Kemudian diagnosisnya sama ya kayak efusi pleural biasa, tetapi mungkin karena kasus infeksi dia ada nyeri, ya, demam seperti itu. Ya. Untuk pemeriksaan fisik sama ya, ada pergerakan dada tertinggal, vermitus raptor menurun, perfusinya redup, auskultasi, ekofoni, dan ada ronki ya. Kadang-kadang kalau kita ada kasus parapneumonik dia ada ronkinya juga. Kemudian ini yang pemeriksaan tambahan ya, misalnya yang menempuh ke arah infeksi tadi. Kemudian untuk fototorak, ya, ini kalau misalnya mau kelihatan, biasanya pada fototorak PA, ya, dia 200 cc sudah kelihatan. Kalau AP-nya agak sulit ya, dia kadang melebar soalnya, jadi butuh volume cairan lebih besar. USG torak juga bisa kita pakai, CT scan juga bisa kita pakai. Nah ini bedanya tadi yang saya sampaikan untuk efusi pleural yang simple dan kompleks. Kalau yang simpel ini biasanya pada kasus-kasus misalnya infeksi yang masih awal. Ini ya cairan pleuranya ini, ya, yang hitam. Ini pleuranya, ini hepat. Ya. Ini bagian bawah di laps kanan ya, laps bawah. Yang ini cairannya masih free fluid. Kamu ambil banyak,
tapi maksimal 1.500 tadi. Besoknya lagi bisa diambil 1.500 sampai habis, ya. Tetapi kalau yang sudah seperti ini biasanya fibropurulen, ya. Fibropurulen ini sudah terbentuk sepal. Nah, kalau ada sepal seperti ini otomatis mungkin dia bisa diambil yang ini, ditusuk di sini. Nanti kalau misalnya ini sudah terambil, ini belum, kita harus masuk lagi di sini, beda posisi, harus menghindari sepalnya. Nanti ditusuk lagi yang sini, jadi beda-beda posisi. Agak sulit kalau yang sepal ini. Kemudian untuk kulturnya biasanya positif ya pada kasus infeksi, ya. Kalau misalnya kulturnya sangat berguna ya untuk kasus-kasus empiema dan efusi pleura parapneumonik. Ini untuk bakteri yang sering ditemukan, ya, Streptococcus, Staphylococcus, ya. Ini ya penelitian, ini nanti bisa dibaca sendiri. Penelitian tapi bukan di Indonesia, karena di Indonesia kadang tidak semua dikultur, ya. Ini untuk bakteri yang didapatkan pasien yang baru masuk ke rumah sakit dengan kondisi efusi pleura tanpa ada riwayat kunjungan rumah sakit sebelumnya atau kunjungan poliklinik atau misalnya riwayat perawatan sebelumnya. Paling banyak Streptococcus, ya. Jadi nanti antibiotiknya disesuaikan yang sesuai dengan Streptococcus. Tetapi kalau pasien yang sudah mengalami perawatan, misalnya pasien stroke, ya, pasien stroke dirawat di rumah sakit sudah 5 hari, tadinya nggak ada efusi, nggak ada pneumonia, tapi di hari kelima dia terkena infeksi nosokomial, kemudian timbul efusi pleura. Bakterinya beda, Streptococcus ada, tapi dia lebih kecil, lebih banyak yang MRSA. Biasanya yang hospital ini outcome-nya lebih jelek. Kemudian fluoroskopi ini diagnostik juga, jadi untuk melihat, ya, dia menggunakan kamera, lihat kafum pleura sekaligus untuk mengambil sampel dari pleuranya sendiri, ya. Ini contoh gambaran efusi pleura yang sudah bersepal tadi, ya, cocok ya sama gambaran USG-nya ya. Dengan fluoroskopi ini dan ada jaringan-jaringan hibrid sepalnya, ya. Jadi yang bisa diambil yang ini, ya. Kalau yang sudah seperti ini dia sulit, nanti bisa terjadi fibrosis paru. Nah, untuk tata laksananya karena sifatnya tadi infeksi, ya, otomatis harus segera diambil, ya. Diambil dulu cairan pleuranya, lalu kita lakukan inisiasi antibiotik. Kemudian kalau misalnya simpel parapneumonik, drainase tidak dibutuhkan kecuali masif. Kalau misalnya masih bagus, jumlahnya sedikit, nggak perlu antibiotik saja, biasanya hilang. Tapi kalau misalnya kompleks dan sebagainya, ya drainase dulu semaksimal mungkin, baru nanti diberikan antibiotik. Untuk antibiotik otomatis tergantung dari kulturnya. Tetapi kalau misalnya kalian punya patokan tadi, misalnya pasien belum pernah masuk rumah sakit dan sudah pernah masuk rumah sakit, otomatis antibiotik yang digunakan dia berbeda. Yang diberikan antibiotiknya minimal 3 minggu. Tidak harus pada saat di rumah sakit semua, sambil rawat jalan bisa nanti. Di rumah sakit bisa 1 minggu, 2 minggu rawat jalan, ya. Terus ada juga antibiotik intrapleural. Nah, ini mungkin banyak yang diberikan pada saat saya masih residen, itu masih boleh. Jadi kita pasang chest tube, dialirkan cairannya sampai habis. Tiap hari kita berikan antibiotik lewat chest tube-nya. Ya, tapi sekarang tidak boleh. Dari komisi KPRA itu yang mengatur pemberian antibiotik di rumah sakit itu tidak boleh sekarang diberikan karena memang dia belum terlalu sesuai kultur dan menyalahi dosis harian. Jadi memang tidak bisa kita berikan. Tetapi kalau misalnya kalian mau baca jurnalnya, ini outcome-nya bagus banget sebenarnya. Ya, yang tadinya misalnya penggunaan antibiotik IV itu butuh waktu sampai 1 minggu atau 2 minggu, pasiennya berperbaikan, tapi dengan intrapleural ini bisa lebih cepat. Sayang sekali sekarang tidak bisa dikerjakan. Kemudian untuk klasifikasi cairan sendiri, tadi saya sampaikan tahap mana yang membutuhkan chest tube atau thoracosintesis atau drainase, mana yang tidak. Yang jelas yang simple, ya, dan minimal, ya, ini tidak perlu, ya, dia perlu hanya di observasi saja. Kenapa nggak perlu dong? Karena kalau minimal kamu proof nanti malah timbul parenkinya jadi pneumotorak, bikin bejaan, ya. Harus pasang chest tube bukan karena infusinya, tapi karena senggol tadi, jarumnya tusuk si parenkinya, akhirnya paru-parunya kolaps, ya. Itu paling sering terjadi. Kemudian infusinya ringan, kurang dari separuh.
Ini bisa ya atau tidak tergantung dari kausanya. Kalau kalian sudah tahu kausanya misalnya CKD, dia mau HD, sudah biar aja HD dulu. Nanti kalau setelah HD kita lihat lagi, kalau misalnya masih banyak ya kita keluarkan. Tapi kalau setelah HD itu berkurang drastis sampai hilang, itu ya nggak perlu ya. Jadi tergantung kausanya. Terus kemudian yang kompleks, lebih dari separuh ada lokulasi, harus dilakukan teraposintesis atau drainase. Apalagi yang MDMA ya. Kemudian fibrinolisis. Untuk apa sih dok fibrinolisis? Tadi kan lihat fluoroskopi ya, yang ada fibrin-fibrinnya tadi. Nah, kadang-kadang ketika kita lakukan evakuasi kan tidak semua terambil, fibrinnya masih ada. Kita lakukan fibrinolisis ini ya. Dari chest tube-nya kita masukkan obat ya, fibrinolitik tadi untuk untuk melisiskan si fibrin tadi sehingga terjadi efusi pleura yang free flowing lagi. Cuma sayangnya fibrinolitik ini tidak di cover oleh BPJS untuk kasus efusi pleura yang complicated. Untuk fibrinolitik hanya untuk kasus-kasus yang melibatkan pembuluh darah, misalnya emboli paru atau misalnya kasus-kasus kardiovaskuler atau kasus-kasus stroke infark ya, itu boleh cover. Tetapi untuk kasus ini belum ya. Kita harapkan untuk kedepannya dia bisa tercover sehingga pasien bisa akses ya. Kalau di luar negeri mungkin ya gampang aja ya, mereka asuransinya oke. Tapi kalau di kita karena mayoritas BPJS jarang kita kerjakan karena tidak cover. Kemudian pembedahan ini akhir ya, yang akhir yang kira-kira tidak bisa dilakukan tadi evakuasi cairan semua, fibrinolitik juga tidak berhasil, otomatis kita lakukan pembedahan. Kita ambil yang berseta-seta tadi, ya, dibebaskan tarungnya yang lainnya tadi, vakum pleuranya, dipotong, diambil dari yang bukan tarungnya ya, tapi seta-setanya tadi, supaya tarungnya bisa mengembang dan menepis lagi. Ya. Kemudian VATS itu salah satu metode juga pembedahan, tetapi menggunakan channeling ya, kamera yang channeling, tidak yang dibuka, kami open, dia menggunakan kamera saja untuk menggunting si fibrin tadi. Jadi yang salah satu contoh yang dia diseksi untuk penebalan pleura ya dan sertanya tadi. Kemudian hematotorak ini juga banyak kasusnya. Tapi seringnya yang kasus trauma, walaupun yang non trauma juga ada. Ini hati-hati, pasien yang seperti ini biasanya gagal nafas dan mengancam jiwa biasanya, jadi harus perlu tindakan yang cepat. Hematotorak itu apa? Dia sama akumulasi cairan juga, tetapi cairannya itu adalah darah. Ya, caranya tahu darah gimana dok? Jadi torakosintesis dilihat berapa ya. Biasanya ada kasus kecelakaan sebelumnya, ada jejas di dinding dada, lebam atau misalnya ada flail chest dan sebagainya. Kalian lakukan pemeriksaan fisik. Kalau bukan pneumotorak, harus curiga dia pneumotorak. Ya, kalau pneumotorak kan sudah pasti tindakannya apa. Tapi kalau pneumotorak dia harus segera dikeluarkan. Ya. Biasanya kita lakukan pemeriksaan penunjang. Ya, dia dilakukan analisis cairan pleura, tapi bukan yang transsodatik tadi. Tapi kita lakukan pemeriksaan hematokrit atau HB cairan pleura. Ya, kalau lebih dari 50% otomatis dia positif hematorak. Nah, kalau misalnya kasusnya memang paling banyak itu trauma, tetapi yang non trauma juga ada, ya. Biasanya kasus-kasus iatrogenik tindakan apa misalnya pemasangan CDL atau pemasangan CVC, ya, dia ruptur pada pembuluh darah dan sebagainya, bisa menyebabkan hematorak tadi, ya. Atau kasus-kasus mungkin ganasan itu juga bisa. Ya. Penyebab utamanya penetrasi di dada, trauma, laserasi pada jaringan paru, laserasi otot, laserasi arter. Nah, kalau yang trauma banyak ya di ganasan itu banyak banget di hematorak. Kemudian komplikasi ya dari antikoagulan tadi. Kemudian emboli paru dengan infark, kemudian robek, ya, bulus emfisema, TB ini juga bisa kasus hematorak walaupun sangat jarang ya. Kemudian fistal, nekrosis, ya ini yang lebih jarang yang di bawah ini. Ya. Untuk klasifikasinya ada yang ringan, ya kurang dari 400 cc. Kemudian hematotorak sedang 500 sampai 2000, hematotorak berat lebih dari 2000. Ya jadi ini tetap dibedakan karena nanti tata laksananya ada yang cuma konservatif. Untuk gejala klinis tergantung ya. Kalau misalnya ada jenis yang di dada ya nyeri pasti, apalagi kalau ada
pasifikalis dia tidak ada nyeri apapun, paling sesak saja sih. Tapi kalau di pleura parietal ada robekan di sana, ya otomatis dia nyeri. Nah, kemudian ada anemia juga bisa, ada shock hipovolemik juga bisa. Ya, kemudian juga ada distres pernapasan karena dia berhubungan dengan hemoglobin. Ya, kita tahu HB berdekatan dengan O2 kalau misalnya dia ada hemotorak, kemudian hemoglobin yang harusnya beredar ke seluruh tubuh dia terkumpul di kantung pleura, otomatis ada tanda distres nafas. Kemudian gejala klinisnya ini ya, semuanya ada. Diagnosisnya sama, ya, chest X-ray, CT scan, USG, darah lengkap untuk tahu HB-nya turun atau tidak, ya. Kemudian torakosintesis tadi. Untuk tata laksananya tetap ya kita urutkan karena ini kalau hemotorak itu lebih ke kemungkinan instability dari hemodinamik ya. Jadi ABC dulu RW, ya, RW-nya kita pastikan paten. Ya pasiennya diposisikan sedemikian rupa, nyaman di posisi mana ditanyakan ke pasien. Breathing-nya kita langsung berikan oksigenasi dulu sebelum kamu torakosintesis, sebelum kamu melakukan apa-apa, diberi oksigen dulu. Kemudian sirkulasi ini penting ya, penting karena kalau pada pasien hemotorak kan dia jadi kehilangan darah ya. Jadi kita berikan cairan pengganti dulu, bisa berupa koloid atau kristaloid tergantung ketersediaan yang ada. Sambil kita pesankan PRC atau WB misalnya nggak ada ya. Itu untuk tujuan utamanya itu adalah menstabilkan hemodinamik dulu, kemudian menghentikan perdarahan dan mengeluarkan darah sehingga kantung pleuranya bisa kosong ya, cuma terjadi jalan sedikit bisa mengembang lagi paru-parunya. Tata laksananya apa? Konservatif untuk kasus yang ringan ya, dilihatnya aja di observasi ya, observasi, tapi kita perlu lakukan tes X-ray ulang dalam waktu 24 jam. Kalau misalnya pasien tambah sesek, kemudian pasien hemoglobinnya naik dan sebagainya, ya otomatis harus dikeluarkan. Tetapi kalau misalnya dia masih bagus, kondisinya bagus, cairan pleuranya sedikit, ya sudah observasi saja, asal tidak ada ruptur dari pembuluh darah yang aktif. Kemudian chest tube, nah chest tube ini mutlak ya pada hemotorak. Pada hemotorak kita nggak fungsi ya, nggak bisa. Biasanya dia membentuk clotting nanti, bentuk clotting jadi tidak bisa ditarik, jadi kita harus chest tube karena dia diameternya lebih besar. Itu pun kadang-kadang masih clotting ya. Saya kita keluarkan hari pertama, kemudian hari kedua kita mengeluarkan itu harus dispuling dulu, kayak dibujaki dulu dimasukin cairan fisiologis, ditarik lagi baru nanti selesainya keluar, darahnya keluar lagi ya. Ini dilakukan pada triangle safety ya, di SIC 4 atau 5 di bagian depan, linea mid axillaris atau linea axillaris anterior. Untuk torakotomi ini tindakan yang lebih lanjut kalau misalnya dari chest tube tidak berkurang, masih terus dong, tapi chest tube tiap hari masih produksi, HB-nya turun, kita PRC itu setiap hari, otomatis harus dilakukan torakotomi untuk tahu pembuluh darah mana yang masih aktif untuk menyebabkan hemotorak. Ini ya indikasinya, perdarahan 150 sampai 200 selama 2 sampai 4 jam, diperlukan transfusi berulang ya. Terus sisa klotnya masih banyak. Nah, kadang sudah nggak aktif dong, udah nggak keluar dong cairannya. Tapi ketika kita USG atau torakotorak masih banyak klotnya di dalam. Nah itu juga nggak bisa karena nanti kantung pleuranya terisi klot itu, parunya nggak kembang dong, ya, dia nggak kembang, otomatis pasiennya sesak terus dan bisa terjadi infeksi. Dia VATS sama ya dengan torakotomi, cuma dia dengan menggunakan metode yang less invasive. Nah ini adalah kondisi lanjut dari hemotorak tadi. Hemotorak tadi tidak harus hilang sempurna. Ada juga yang hilang sempurna nih. Biasanya kurang dari 300 cc, dia akan terserap sendiri oleh si limfa, sistem limfatik tadi hilang 100%. Banyak deh kasusnya kayak gini. Kita hanya perlu istirahatkan pasien, diberikan terapi-terapi simptomatik, anti-nyeri, kortikosteroid dan sebagainya. Itu nanti hilang sendiri. Kita torak 1 minggu sudah bagus. Ya. Tapi ada juga yang retain. Retain ini dia terus-menerus masih ada. Ya. Dia terus-menerus masih ada, berupa klot bisa atau misalnya perdarahannya masih aktif bisa. Nah ini tadi yang retain ini dia butuh tindakan VATS atau torakotomi. Kemudian bisa juga jadi emphysema. Ya. Tadi kan misalnya retain hemotorak, terus ada klotnya, otomatis ya terjadi peradangan di situ. Ya, misalnya kita pasang chest tube juga, itu ada lokus infeksi untuk masuk, ya, dia akan terjadi emphysema, itu juga sudah hemotorak, ada emphysema. Nah ini kondisinya pasien biasanya
situs. Nah, yang terakhir fibrotorak. Ya, fibrotorak ini biasanya kondisi akhir ketika retain pneumotoraknya tidak ditalang sana, dia menjadi jaringan fibrosis, otomatis terjadi kekakuan dari paru. Yang tidak kita harapkan itu yang kondisi seperti ini. Nah, untuk komplikasinya ya tadi ya, ganggalan, fibrosis, bisa pneumotorak juga, pneumonia, septic dan shock. Oke, saya harapkan ada pertanyaan karena ini materi yang cukup nanti akan sering saya tanyakan. Ketika kalian klinis nanti saya balik yang bertanya. Mumpung masih pre-klinis, kalian yang bertanya. Silakan. Yang kelompok sini dulu, salah satu. Untuk kasus efusi pleura, silakan nanti pas klinis tak balik saya yang nanya. Sekarang kalian boleh nanya dulu. Ya udah, kelompok sini, silakan. Salah satu. Nanti kalau nggak ada yang nanya, saya nanya. Saya akan ke sana untuk nanya satu-satu. Yang di belakang. Ya, silakan satu pertanyaan. Yang mau ulang belum? Ada yang ikut kuliah? Oke. Ya, silakan. Tadi kan di PPT ada penyebabnya efusi pleura bisa dari gagal jantung ataupun gagal renal ya dok. Saya ingin bertanya dok, untuk dari gagal jantung sendiri itu biasanya efeknya bagaimana dok? Atau sama seperti gagal renal juga dok? Iya. Terima kasih, namanya siapa? Daniel. Danendra. Oke, terima kasih pertanyaan Danendra. Untuk efusi pleura karena gagal jantung dan gagal ginjal ya. Dia dari patofisnya hampir sama ya. Kalau misalnya gagal jantung, tekanan hidrostatiknya meningkat, ya jadi terjadi akumulasi cairan pleura di situ. Kalau renal bisa dua, tekanan hidrostatik meningkat dan onkotiknya dia turun karena pada pasien renal disease itu biasanya dia kehilangan albumin dalam jumlah besar karena kita tahu ada loss di sistem renalnya, jadi proteinnya keluar lewat urin, otomatis tekanan onkotiknya dia turun juga, dia kontribusi terhadap akumulasi cairan pleuranya. Efeknya sama ya. Jadi efusi pleuranya biasanya dua sisi, bilateral, kanan dan kiri terisi semua. Ayo kalau nggak nanya, temennya nanya tetap diperhatikan dong. Sudah nggak mau nanya, ngomong sendiri ya. Itu paling tidak suka saya ya. Kalau merasa sudah pintar, silakan keluar ya. Jadi efusi pleura itu ada kanan dan kiri untuk kondisi yang metabolik ya. Kanan dan kiri biasanya sama beratnya, tingginya itu loh. Misalnya satunya SIC3, satunya juga SIC3. Jarang satunya SIC5, satunya SIC1 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau yang hemodinamik karena itu. Tata laksananya sama ya. Biasanya dengan fungsi. Kalau misalnya karena hemodinamik tadi. Dan perbaikan dari kondisi CKD dan CKF-nya. Nah, kalau pada CKF sendiri misalnya derajatnya ringan, itu masih bisa menggunakan obat-obatan diuretik ya. Dia udah hilang sendiri, dia nggak usah diinfusi ya, dikasih aja furosemid, spironolactone, dikasih kondisi tertentu dia sudah hilang sendiri. Atau pasien HD yang CKD tadi ya, itu misalnya efusi pleuranya SIC-nya masih di bawah nih, SIC 7 atau 8 kanan kiri. Habis HD biasanya kalian ulang sudah hilang efusinya ya, tetapi pasiennya diedukasi cairannya yang boleh masuk seberapa. Saya pasien gagal jantung itu kan ada pembatasan cairan ya, begitu juga dengan pasien gagal ginjal. Jadi kita bisa edukasi untuk mencegah terjadinya efusi lagi. Jadi tidak perlu dilakukan opsi. Gitu, Danendra, cukup? Ya. Satu lagi yang dari grup sini, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada yang bertanya? Saya anggap waktu klinis sudah bisa loh ya. Nanti saya ingatkan di angkatan ini. Oke, sekarang kuis ya. Nanti saya harapkan yang saya kasih ini langsung dijawab. Ya. Ini apa? Saya jalan aja. Ya. Indonesia. Apa Indonesia?
perhatikan. Oh iya, ya. Saya ini evolusi pleura yang masif. Itu kan berarti yang sebelah kiri. Ya, ini efusi pleura masif sebelah kiri. Tahu ya semua ya, bukan atelektasis ya. Bedanya apa? Jadi kalau efusi pleura masif dia di mediastinumnya bergeser ke yang regio yang seberangnya. Jangan sampai salah loh ya, ini efusi pleura masif sampai dilakukan atelektasis tambah jaga biasanya ya. Sekarang belum tahu ya. Jangan ya. Kembali saya kata sebenarnya beda banget deh kalau kamu bilang ini atelektasis terus ditunggu sampai besok, pasiennya bisa meninggal ya. Jadi kalau ini harus tahu ya, ini efusi pleura masif. Kemudian yang ini, sekarang yang sini. Namanya siapa? Ini sebelahnya Danendra. Jadi ini efusi pleura, tetapi mungkin tidak masif ya. Bisa jadi ada tumornya atau mungkin ada atelektasisnya juga, ya, betul ya. Nah ini, ini kamu yang kemarin tutorial nggak datang sering. Namanya siapa deh? Bu Ana, oh iya. Apa ini Bu Ana? Lihat mediastinumnya masih di tengah atau geser? Masih di tengah. Jadi bisa jadi efusi pleura yang belum masih. oke. Ya dia efusi pleura yang tidak masif. Dan kemungkinan ada tumornya. Nih, kelihatan di sini ya. Ya, kemungkinan ada tumornya. Dia ada efusi pleuranya di bawah. Ya, dia tidak masif. Ya, jangan sampai kayak gini dilapor masif ya. Nah, ini apa? Ini tadi belum saya jelasin, tapi kalau ada yang bisa saya beri hadiah. Nah, kira-kira ini apa? Ada yang tahu? Siapa ya? Kamu deh. Ada yang tahu? Enggak. Saya beri kata kunci. Ini cairan pleuranya, dia letaknya di bawah. Lihat ya. Kalau tadi cairan pleura yang sifatnya ringan, dia akan membentuk suatu meniskusan. Bentuknya dia nggak naik kayak tadi loh. Ini dia bentuknya di bawah, berarti dia artinya berat. Nah, berat jenisnya berat. Efusi pleura apa yang berat jenisnya berat? Apa Feby? Ya, pneumotoraks boleh. Ada lagi? Ada yang tahu? Yang jenisnya berat? Kamu? Masalah pneumotoraks yang berat jenisnya gede apa lagi? Infeksi apa? Hah? Emphysema, ya. Ini seringnya emphysema deh. Ya. Kalau kamu nggak bisa baca nggak apa-apa. Ini saya kasih buat residen, buat ujian kemarin aja mereka bacanya hidropneumotoraks. Padahal ini bukan hidropneumotoraks. Ini masih ada parenkimia. 10 dari 20 residen saya bacanya hidropneumotoraks. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau kamu nggak tahu ya. Ini emphysema. Ya, ini kasus pasien beneran dan dia emphysema terjadi sehingga dia tidak membentuk suatu meniskusan. Kalau meniskusan dia bentuknya begini karena dia ringan, tapi karena dia berat dia turun ke bawah. Makanya kita penting untuk pasien efusi pleura itu fotonya posisi duduk, jangan sampai tidur ya. Nah, kalau ini apa? Apa loh ini? Apa ini tadi? Mau jawab siapa? Yang belakang sini, lihat. Ini yang duduk belakang. Saya dulu kuliah suka duduk belakang ini soalnya.
Yang ini tuh efusi pleura loculated. Kan tadi sudah saya gini, ya kan nggak mungkin kan kalau efusi pleura itu dia duduk loh setinggi ini loh deh. Ini kan ada gravitasi bumi kan belajar dari SMA ada gravitasi kan nggak mungkin setinggi ini masih kosong ya, masih kosong, jadi ini pasti efusi pleuranya loculated karena dia sampai setinggi itu. Nah rata-rata itu karena ada penebalan fil atau dia memang sudah lama tidak dievakuasi ya. Di sini ya, ini yang warna putih ini dia penebalan pleura, beda kan warnanya dibanding dengan yang cairannya ya. Ini penebalan pleura di situ. Nah kemudian yang ini apa? Ini gampang ini. Ini gampang atau koasnya tak marahin biasanya kalau ini. Yo, apa ini? Kayak ini. Nih, masnya. Menurut Razan nggak ada efusinya. Menurut kamu banyak kotak-kotak. Jadi juga kompak sama Razan nggak ada efusi. Ini yang berdiskusi. Monggo Mbak. Tasya ada tumornya juga. Dan Hendra, menurut saya ada efusi pleura ringan. Di bagian kanan, soalnya ada garis paru-parunya yang menjual yang itu kiri. ya kiri. Ya, sama kita harus membedakan kanan dan kiri dulu ya. Tidak ada yang bisa jawab lagi? Mungkin ada satu. Jadi fototorak yang pasti saya marahin kalau diambil seperti ini. Apa? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan yang tahu. Pasti saya marahin. Fototorak kok kayak gini? Nah kamu jangan angkat tangan ini. Apa? Ayo. Kenapa? Ada tangannya. Ya nggak apa-apa, pasti ada saya. Mana ini posisi fototorak tadi apa? PH. Ini posisinya apa? AP. Kalau AP kamu bingung nggak tentuin efusi pleuranya? Bingung. Masif nggak yang kiri kelihatannya? Putih semua yang masif ya. Kalau misalnya yang AP itu biasanya kelihatan garis pleuranya seperti ini, tetapi kita tidak bisa menentukan kira-kira dia setinggi apa. Dan foto AP ini biasanya tidak representatif untuk kita mengambil cara pleuranya di mana. Ya, jadi foto efusi pleura itu harus PH. Jadi jawabannya efusi pleura kiri, ya. Di kiri ada pada posisi AP, yang kanan ada juga tapi sedikit, ya. Ada tapi sedikit sekali. Mungkin kalau dia duduk ada mungkin sekitar sini. Yang kiri mungkin lebih banyak, ya. Tapi ini AP, ya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin foto torak posisi
PA, jangan sampai ya. Oke, saya kira udah ya dipahami ya untuk kasus efusi pleura. Saya harapkan nanti ketika membaca foto pada saat kuliah radiologi bisa diperjelas lagi. Ketika nanti kalian di klinik otomatis sudah bisa ya. Sudah, terima kasih.